Mbak, tapi kalau baca gitu tuh nggak bisa lihat orang, nggak bisa ya? Kayak Mbak ngeliat aku, menilai aku gitu bisa nggak? Enggak. Oh, nggak bisa. Ini bukan ilmu wuhu gitu, bukan. Nggak ada gunanya. Hampir rapi, nggak ada gunanya. Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Hampir rapi sebetulnya jadi kayak ada rapihnya. Dari semua tipe human design ini, kategori apa yang paling ideal? Ada nggak? Nggak ada. Semua manusia diciptakan sama. Cuman tinggal kita ngaktifinnya maksimal nggak gitu. Dari sekian banyak artis yang Mbak bacain human design-nya, siapa yang paling bikin kaget atau kagum? Ada 2. Yang pertama Timothy Ronald. Terus yang kedua Raffi Ahmad. Hai Bestie, welcome back to Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang bikin banyak orang penasaran sama human design. Nah, penasaran kan apa human design itu kan? Bestie udah ada yang tahu belum nih apa itu human design? Langsung aja kita sambut Mbak Gia Nina. Hai Mbak Nina, apa kabar? Baik. Mbak Gia dan Mbak Gia. Ya. Tapi ternyata dipanggilnya Nina, ini Mbak Nina. Mbak Nina, aku penasaran deh, gimana sih awalnya bisa nemuin human design tuh apa sih? Human design itu gampangnya ya, gampangnya itu kalau kamu beli handphone, itu kan ada buku panduan. Betul. Gimana cara nyalain handphonenya, gimana cara settingnya, gimana caranya aktifin fitur-fiturnya. Nah, human design itu adalah buku panduan untuk manusia. Oke, itu tuh sekolah atau gimana sih Mbak? Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Berarti kalau gitu Mbak Nina itu sekolahnya apa sampai bisa menekuni atau mendalami si human design ini? Sekolahnya khusus human design. Jadi ada sekolahnya 6 bulan. Oh, khusus dia. Tapi dia nggak harus dari sekolah gitu enggak? Enggak. Dia khusus human design. Oh, oke. Jadi beda sama psikolog itu beda ya? Beda. Dia khusus. Gitu. Dan itu nanti misalkan kita lulus nih human design basic. Nanti kalau mau ngambil khusus buat anak itu ada kursusnya lagi. Jadi berarti kayak dokter tuh ada ngambil lagi gitu, spesialis apa gitu. Tapi kalau general untuk dewasa dulu. Terus kalau ada spesialis lagi ada anak sama macam-macam. Ada trauma bisa. Oh gitu. Buat couple bisa. Oh, buat couple bisa. Tapi beda. Pasti banyak yang kayak wah gitu kan. Soalnya kalau di sini pasti udah pada menunggu wah buat couple mau gitu kan. Tapi itu harus ada khususnya lagi gitu. Iya. Di Indonesia sekolahnya ada? Ada. Oh, ada. Ada. Jadi yang mau sekolah, jadi aku tuh mau nanya soal couple, berarti tapi Mbak Nina bisa couple? Belum, tahun depan kayaknya ya. Nah, tahun depan kita undang lagi. Mbak Nina berarti Mbak Nina ambil spesialis yang anak sama yang couple. Apa? Enggak. Aku buat bisa. spesialis anak. Enggak, abis ini ambil aja. Jadi, untuk dirimu iya, ya? untuk diriku. Anak dan couple, jadi semua bisa. Oke. Ya kan? Baik. Aku di sini suka mengatur tapi kosong gitu. Oh, aku pikir itu bisa semuanya langsung Mbak Nina, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena ilmunya dalam banget. Sulit nggak Mbak belajar human design ini? Enggak sih. Enggak. Karena senang kali ya. Oh iya. Tapi Mbak Nina emang awalnya suka kenapa pengen memilih si human design ini awalnya tuh apa? Milih human design itu sebenarnya random, nggak tahu. Jadi waktu itu kayak hilang arah gitu. Terus ini gue mau jadi apa ya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ini kok menarik ya, apa ya gitu. Akhirnya ngulik-ngulik ya, akhirnya gitu. Akhirnya nemulah si human design ini. Oke. Apa sih yang mempengaruhi human design seseorang itu? Tanggal, bulan, tahun, jam lahir, sama kota lahir. Sama kota lahir pun berpengaruh banget. Kalau jam itu harus exact kayak 8, kan ada misalnya 8, 16 atau ditarik bulatnya. Harus pas Sesuai banget. Kalau mau seakurat itu ya harus pas. Oh, oke. Misalnya ada orang yang mau tahu human design mereka seperti apa, tapi nggak tahu jam lahirnya. Biasanya aku suruh cari tahu orang rumah kayak perkiraannya aja. Misalkan lahirnya subuh kali gitu, kayak maghrib kali ya gitu. Jadi kan kalau maghrib kan dia nggak akan lewat dari isya berarti kan. Jadi nggak terlalu banyak gitu perbedaannya. Oke, jadi harus tahu si jam
lahirnya itu, perkiraannya itu. Kalau bedanya human design sama astrologi apa? Kalau astrologi itu lewat letak planet. Jadi itu mempengaruhi keseharian kita, peristiwa yang terjadi sama kita. Kalau si human design ini lebih kayak untuk self discovery. Jadi beda. Oke, sangat jauh beda ya. Berarti nggak ada hubungannya itu ya. Oke, di dalam hubungan human design ini ada tipe-tipe tersendiri nggak sih Mbak? Atau kategori tertentu? Ada. Kalau basicnya human design itu biasanya ngeceknya tipe sama profile. Kalau tipe itu ada 5. Yang pertama itu tipe generator. Ini yang paling banyak. Generator tuh kita. Tapi nanti aja. Kalau kamu nanti aku bacainnya nanti aja. Jadi kita pekerja keras, seneng gitu kerja gitu. Benar. Kan. Contohnya itu Deddy Corbuzier. Contoh sukses di Indonesia ya. Si Deddy Corbuzier. Pekerja keras. Jadi generator itu sebenarnya master. Kata kuncinya dia itu master. Oke. Jadi kan kayak si Deddy Corbuzier itu kan awalnya mentalis. Dia kembangin lagi jadi host. Dia kembangin lagi benang merahnya sama gitu. Karena dia master tuh di situ. Akhirnya jadi sebesar sekarang. Oke. Terus yang kedua? Tipe kedua kembarannya si generator, namanya manifesting generator. Kalau ini dia multi talenta. Oke. Bisa segala. Kayak Raffi gitu. Raffi sama si Agnes Monica. Oh oke. Ya kan bisa nyanyi, bisa dance, bisa macam-macam tuh, macam-macam. Oke. Gitu. Yang ketiga? Tipe ketiga itu proyektor. Proyektor itu pemandu. Oke. Jadi dia guide orang kayak Marsyanda. Oke. Orang jadi kalau dia ngomongin apa sama dia percaya gitu bawa. Kayaknya gitu. Kan enak gitu kan kalau ngeliat si Marsyanda gitu kan. Oh oke. Terus tipe ketiga tadi apa? Generator. Salah. Proyektor yang ketiga. Yang keempat. Terus yang keempat manifestor. Manifestor ini seorang inovator. Jadi dia suka berinovasi. Dia bikin ini, nanti udah running yang ini, nanti dia lompat lagi, dia bikin lagi. Contohnya Jessica Iskandar. Oh oke. Jadi terus ada sesuatu yang baru terus gitu. Itu tipe keempat. Ada yang terakhir tipe kelima, tipe reflektor. Kalau ini dia itu kayak pengamat. Jadi ibarat kalau di satu perusahaan ada satu reflektor di situ untuk ngecek perusahaan ini sehat apa enggak. Nah, kita cek reflektornya ini sehat enggak gitu. Oh, Mbak, coba di sini siapa yang reflektor nih? Buat kita ngecek nih perusahaan ini aman apa enggak nih. Kita lihat siapa yang kira-kira reflektor di sini. Oh, gitu. Karena dia cuma 1% di kurang lebihnya cuma 1% di dunia. Jadi benar-benar sangat jarang ini yang tipe ini. Oh, jarang dia malahan. Oh, jadi susah dong. Iya. Gimana kita ada nggak ya di sini reflektor? Langsung pada. Gimana cara gua ganti? Kata dia ganti tanggal lahir, bulan lahir. Oh, jadi ada 5 tadi tipe itu. Dari pengalaman Mbak mendalami ini nih, seberapa akurat sih si human design ini buat kehidupan orang? Kalau teorinya 90% katanya. Tapi kalau yang aku alamin sendiri setelah nyari tahu nih kok hasilnya kok beda ya gitu kan. Akhirnya nyari tahu menurutku benar semua, tepat semua. Oke, dia sedetail itu. Tapi kan kayaknya kalau si human design tuh kayak sebuah kita tadi kayak membaca diri, tapi kan tergantung kita menjalani juga ya nggak sih Mbak? Iya, tergantung prakteknya nih, orang mau praktek nggak? Misalnya kayak lo bakal jadi pengusaha, misalnya tapi cuma boboan doang juga nggak jadi gitu kan? Iya kan, cuman kayak ini arahnya harusnya ngapain, baiknya ngapain gitu kan sebenarnya dibaca dari si tanggal jam lahir semua itu. Tapi tergantung kita ngejalaninnya gimana di kehidupan kita gitu kan. Coba Mbak, aku mau diliatin human design aku. Oke. Aku tuh seneng tuh suka deg-degan. Jadi rapi-rapi dulu, nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya, nggak ada penampilan, nggak ada orang. Mbak, tapi kalau baca gitu tuh nggak bisa lihat orang, nggak bisa ya? Kayak Mbak ngeliat aku, menilai aku gitu bisa nggak? Enggak. Oh, nggak bisa. Ini bukan ilmu wuhu gitu, bukan. Nggak ada gunanya. Rapi-rapi, nggak ada gunanya. Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Rapi-rapi sebetulnya jadi kayak ada rapihnya. Oke, dari situ ya. Jadi pure dari tanggal, bulan, jam, tempat lahir ya, kota lahir ya. Iya. Okay. Jadi kita kan tipenya sama nih, generator ya kan, pekerja.
Jadi Teh Gia tuh bisa mewujudkan sesuatu yang lebih besar. Amin ya. Dengan amin. cara mengontrol. Jadi mesti mengontrol, bener ya? Bener. Terus under my control gitu kan? Iya, kan? iya. Baru bener. Semuanya akan pas tuh gitu, enak gitu jadinya. Iya, betul. Terus akan sangat powerful lagi kalau kamu membuat komunitasmu. Jadi gimana bikin komunitas sendiri? Enggak, dari followers juga bisa. Jadi semakin besar followersnya, maka akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan dari komunitasmu itu. Makanya pada follow, yang belum pada follow @giaps ya, follow. Ayo, banyakin dengerin nih Mbak Nina ngomong. Ayo dong biar kita berkembang. Oke. Jadi gitu. Kenapa aku bisa mengiring orang? Mengumpulkan sumber dayanya, memanfaatkan sumber dayanya, jadi sama-sama saling menguntungkan. Lagi dong Mbak. Nanti aja. Ada yang jeleknya? Enggak ada. Bener Mbak. Enggak ada. Mbak, satu lagi. Satu lagi. Apa satu lagi? Satu lagi, tunggu. Satu lagi ya, paling ini sih. Kalau mengambil keputusan, jangan terburu-buru. Biasanya kalau terburu-buru jadinya salah ngambil keputusan gitu nggak? Ya dulu aku terburu-buru, sekarang kebanyakan mikir sampai jadinya kayak juga kelewat, ngerti nggak? Jadi kayak nggak pernah pas di tengah-tengah. Kayak tadi jangan keburu-buru lama, ya kelewat gitu. Pakai intuisi aja. Karena kita tuh nggak percaya sama intuisi kita sendiri. harus karena ya? Intuisi itu GPS kita. Ibarat kalau masuk mobil nih, nyalain dong Google Maps gitu kan. Sama kayak intuisi. Intuisi itu Google-nya kita, ada tertanam di badan kita. Jadi mengikutilah intuisi kita. Jadi ibaratnya kata intuisi, ayo kamu belok kiri gitu kan. Tapi otak kan, oh jangan, nanti kalau belok kiri jurang, macet gitu, nih. Biasanya macet di sini nih kalau jam segini gitu kan. Tapi kata intuisi belok kiri, akhirnya kita belok kanan. Akhirnya lebih macet lagi yang kanan gitu. Jadi pakailah intuisi kita, itu penting. Kalau sifat yang harus nggak ada. Aman. Yang harus diperbaiki, ambil nggak yakin. Sifat yang harus diperbaiki. Aman. Seru. Coba nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi, tapi itu rahasia. Tadi kita udah dengar langsung seperti apa prosesnya ya. Tapi pernah nggak sih ada orang yang skeptis sama malah ngasih komentar negatif ke Mbak tentang si human design ini? Aku sendiri sebenarnya dulu awalnya skeptis. Skeptis kayak ini apaan sih gitu, kayak mainan gitu, kiranya mainan gitu kan. Kalau yang bilang negatif itu kemungkinan ya menurutku karena mungkin dia cuman cek Google aja. Jadi belum tahu sebenarnya lebih dalam itu ilmu apa sih gitu. Atau ya paling cuma ngecek kulit-kulitnya doang gitu. Tapi kalau kita udah terjun ke dalam, kita udah praktekin, udah setiap hari itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, biasanya pasti kerasa manfaatnya. Nah Mbak kan dulu juga skeptis sama human design ini. Terus kenapa bisa akhirnya merubah itu? Jadi gak skeptis lagi? Karena kalau pas aku baca pertama kali, di situ ditulis aku itu seorang pemimpin pada tahun itu. Maksudnya pada tahun itu aku nggak ngerasa aku orang pemimpin. Kebalikannya gitu, kayak ini apaan nih, pemimpin dari mana gitu. Nah akhirnya ngaco nih kayaknya nih gitu kan. Terus setelah banyak melatih ke dalam diri, sering ajak ngomong kayak siapa sih aku gitu kan. Terus banyak meditasi. Akhirnya tiba-tiba si yang katanya pemimpin ini akhirnya bener keluar secara natural, karena ternyata emang udah ada di badanku ini loh gitu. Cuma nggak keluarnya, mungkin nggak diasah atau nggak diapain gitu. Dari kecil nggak diasah gitu. Jadi emang itu juga harus diasah juga apa yang di dalam diri kita gitu ya. Bakat mungkin itu harus diasah. Itu mungkin orang yang sulit, yang belum banyak yang dapat kayak gue tadi itu kayak gue tuh mau ngapain sih, gue tuh apa sih, berada di mana sih aku ini, aku ngapain, itu mungkin yang harus diasah. Makanya gunanya ini ada si human design ini, si buku panduan manusia ini biar agak terbuka gitu. Ternyata bisa deh gue kesini gitu. Ternyata bisa gitu. Aku tuh lihat salah satu konten yang bikin ngebaca human designnya artis Indonesia. Nih coba kita lihat dulu videonya. Semua yang halal udah gue pernah kerjain. Semua yang halal udah gue kerjain. Wow, ini mewakili banget sih, profil 1-3 banget memang kalau di human design. Yuk kita bahas human designnya Christian Sugiono. Caranya terutama teman-teman yang masih muda-muda, cobain.
Nggak ada salahnya gagal. Justru gue selalu bilang, lebih baik lu gagal pas muda. Karena artinya apa ketika lu gagal, artinya lu pernah nyoba. Kalau masih muda, coba-coba aja dulu semuanya. Nah, itu juga mewakili banget profil 13. Jadi profil 13 memang jalannya itu memang melewati kegagalan, tapi justru kegagalan itulah yang bikin dia naik kelas. Malah justru kalau dia tidak pernah mengalami kegagalan atau takut gagal, malah jadi dia nggak berkembang. Jadi dia yang udah selama 40 tahun dia mengalami banyak trial dan error, tiba-tiba sekarang di umur sekarang dia udah dengan mantapnya dia keluar pada dunia dan bilang, gue udah coba semua. Lu mau tanya gue apa? Keren ya? Iri hati, rasa kok gue pasti bisa juga loh, orang gue punya duit, taruh duit aja, cari partner aja yang ngerjain FM hingga jadi. Nah, 1/3 itu apa, Mbak? Itu profile. Jadi ada pertama tipe, ada profile, ada inner authority, banyak. Nah, profile itu adalah, kalau aku apa? Kalau tadi yang kita ngomong di belakang itu, yang profil anakmu itu yang aku bilang mentor itu, dia jadi profil 51 kalau itu. Oh, jadi ada angka-angkanya gitu. Ada angka-angkanya lagi, itu lebih dalam lagi nanti dibacanya. Tadi 13 itu berarti orangnya apa? Trial dan error. Trial dan error. Oh, tadi anak aku apa? 51 adalah mentor. Aku apa, Mbak? Nanti aja di belakang. Ini mah kayaknya takut deh. Kalau deg-degan kalau ngomong-ngomong di belakang gitu, gua apa error terus gitu. Enggak. Ada berapa, Mbak? Enggak. Angka-angka itu? Ada 12. Ada 12. Jadi manusia itu tadi kan 5 apa yang pertama? Tipe 12 apa nih? Profile. Oke. Gitu. Oh, 13 itu adalah profile. Oh, oke. Nah, tadi kalau Bang lihat kayak tadi itu dia Bang lihat dari video itu sambil ngecek jam lahir, tanggal lahirnya juga kah, atau emang cuma cara bicara orang? Dari cara bicaranya, jadi kayak tadi kalimatnya tuh gue udah coba nih, ini bener nih, oh ini kayaknya 13 nih, akhirnya aku cek tuh tanggal lahirnya, cocokin, cocok gitu, akhirnya makanya pede bikin video. Oh, jadi cara ngomong orang juga ada yang terlihat gitu ya, karakter orang kali ya, lebih ke karakternya ya. Ada nggak yang tiba-tiba DM Mbak, terus atau mungkin ketemu langsung terus minta dibacain human design-nya? DM pasti banyak ya? DM banyak. Jadi kalau aku buka jasa readingnya itu lewat PDF. PDF-nya juga udah banyak, kejual 2.000-an. Itu gimana, Mbak, kalau PDF? Kalau PDF ya buku aja lah, PDF aja e-book gitu. Oke. Jadi tebel tuh lumayan. 80 halaman. 80 halaman? Iya, tentang dirimu semua itu. 80? Iya. Wow. 80 halaman. Dan itu dibacanya juga nggak bisa kayak sekali lahap kayak baca komik gitu. Iya. Bener-bener nanti aduh capek, nanti besok ulang lagi. Nanti bener-bener dibuat kontemplasi. Jadi bener-bener buat seumur hidup itu buku. Sedetail apa sih, Mbak? Sampai detail buat macam-macam. Ada yang kayak cara kita tinggal cocoknya di mana. Ada yang cocoknya tinggal di pantai gitu. Cocok di gunung, ada. Dan, sampai sedetail itu. Dan bule-bule itu dia udah bener-bener praktekin. Jadi gue cocok di gunung, oke kita pindah ke gunung gitu. Mbak, aku di mana coba? belum kalau itu aku belum cek aku. Taunya nggak mungkin sih kayak di hutan gue nangis sih kayaknya. Nangis nggak kayaknya. Enggak di hutan juga. Beneran ada yang langsung pindah gitu ke pantai. Banyak bener-bener yang banyak bereksperimen untuk pindah gitu. Selain tempat tinggal apalagi yang detail, yang orang kayak kan tadi kan orang pasti tempat tinggal juga bisa. Yang orang bisa kayak ternyata bisa tersedetail itu dibacainnya. Cara makan juga ada. Cara makan kayak gimana? aku tuh dulu pas baru punya anak, rasanya aku kayak dipikir aku depresi atau apa gitu ya. Karena ternyata cuman gara-gara salah cara makan. Cara makan gimana? Cara makan aku tuh mestinya yang hening. Jadi kalau rame aku stres kayak bisa gak sih diam coy gitu. Gue mau makan bentar sering aja gitu. Ternyata itu doang masalahnya. Oh bisa kayak gitu. Iya. Oh kayaknya iya nih anak aku yang terus saya semuanya kayak tapi bisa gitu Mbak. Bisa ternyata dari situ. Jadi ternyata bukan yang kata orang ini anxiety ini apa gitu. Enggak, itu cuma dari cara makan. Wow. Aku mau ntar dibacain cara makan. Cara makan misalnya 80 halaman itu nanti. Aman, orang berarti aman. ngirimin tadi tanggal lahir dan semua itu, lalu Mbak bikin si PDF-nya itu. Jadi 80 halaman itu, diri kita sendiri semua tuh buat berkaca. Oke.
Mbak Nina, aku penasaran deh, tadi kan banyak banget ya soal human design ini. Udah hafal di luar kepala atau enggak? Tentu enggak ya kayaknya. Jawab gitu. Harus cross check lagi kan? Iya, itu soalnya ilmunya banyak banget. Jadi nggak mungkin luar kepala nggak mungkin semua hafal kan? semua. Pasti semua dicek dulu. Karena ini ilmunya banyak banget, dalam banget. Jadi aku juga emang nggak bisa juga. Mbak Nina aja harus meng-cross check lagi. Tapi aku berpikir kayak seru juga ya belajar human design, tapi kayaknya nggak nyampe otak aku, Mbak, untuk mengingat semua itu. Kayaknya kalau baca ini apa gitu. Dari semua tipe human design ini, kategori apa yang paling ideal? Ada nggak? Nggak ada, semua manusia diciptakan sama. Cuman tinggal kita ngaktifinnya maksimal nggak gitu. Kalau ada nggak yang bertentangan, misalnya nih, harusnya dia kayak tadi nih pemimpin, tapi dia belum menemukan kayak apa, karena pemimpin harus berani gitu misalnya. Dia orangnya penakut misalnya gitu, nggak berani untuk ini. Ada caranya juga nggak solusinya kalau untuk orang yang untuk menggali si apa ada yang dalam dirinya, tapi dia belum menemukan itu gitu? Ya kalau aku sih biasanya nyuruhnya meditasi. Meditasi? Iya. Meditasi itu berapa lama sih? Setengah jam? Sejam? Kalau pemula 10 menit. Oh 10 menit. Kalau mau lebih bagus sih setengah jam setiap hari. Setengah jam setiap hari meditasi untuk mencari tahu dirinya tuh apa dalam dirinya gitu. Oke. Dari sekian banyak artis yang Mbak bacain human design-nya, siapa yang paling bikin kaget atau kagum? Ada 2. Yang pertama Timothy Ronald. Kalau dia itu memang caranya dia ngomong itu memang dia memang seperti itu desainnya. Jadi dia memang pengen membuat orang bertransformasi, tapi emang caranya lu jangan pada goblok gini gitu. Oh iya, ceplos-ceplos gitu. Jadi memang dia membara banget untuk ngasih tahu untuk kalian semua bertransformasi dengan cara yang begitu gitu. Terus yang kedua Raffi Ahmad. Oke, kenapa dia? Di situ aku kaget pas baca. Orang ini adalah salah satu orang yang paling sibuk di muka bumi ini, agar bisa membantu lebih banyak orang lagi. Wow, hebat Raffi Ahmad. Tuh tepuk tangannya kencang kok Raffi Ahmad. Orang tersibuk di apa tadi? Orang tersibuk? Salah satu orang yang paling sibuk di muka bumi ini. Wow, yuk kita luar biasa. sibuk juga biar gitu. Wow, hebat banget loh. Tapi dia, kalau Mbak pernah bacain dia nggak? Pernah. Ya benar. Pengen tahu kalau dia apa ininya? Apanya? Tadi tipenya. Oh, manifesting generator dia. Terus yang angka-angkanya dia apa, Mbak? Lupa aku ya. Kayaknya dia angkanya ada antiknya, ada seperempat-seperempatnya gitu, mungkin 5/4 sama 3,75 gitu. Enggak. Lupa. Pengen tahu ya? Semua pengen tahu. Jadi 2 orang itu yang kayak wow gitu. Tapi aku tadi mau nanya apa, lupa soal. Oh, ada nggak yang dibacain? Nih misalnya kayak tadi motivator gitu. Cara ngomong di apa ya, media sama aslinya tuh berbeda, ada nggak sih? Kayaknya belum ketemu. Kan misalnya cara ngomong aku gitu. Bisa aja kan kalau depan kamera kayak gitu, aslinya wow gitu. Apa ada perbedaan itu kan? Gimana ya menjelaskannya? Aku tuh mau bertanya tapi tuh karena suka bingung menjelaskannya deh. Paham nggak? Beda. Jadi kayak pribadinya jadi berbeda gitu ketika dia sedang di depan kamera sama pribadi aslinya, atau dia dalam sebuah pekerjaan berbeda dengan pribadi aslinya gitu. Nah itu yang aku nggak tahu karena aku nggak tinggal sama mereka. Bener juga tapi ya. Iya kan? Iya. Jadi ya semestinya sih blueprintnya begini gitu. Kita kan nggak tahu tuh dia di rumah gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya yang Mbak lihat kayak tadi, kayak Mbak bacain artis-artis itu, yang Mbak lihat di data misalnya sama yang dia lihat kan di media sosial tuh sama berarti. Kalau dari yang penglihatan Mbak. Walaupun aku kan nggak pakai jam lahir ya, kan nggak tahu tuh, kalau di Google kan nggak ada. Dan ya biasanya aku nyari yang cocok logi aja kayak dari kata-kata ini berarti dia punya ini, benar gitu, gitu aja. Oke. Tapi mungkin nggak sih Mbak human design itu berubah? Enggak. Udah blueprintnya kita. Ibaratnya itu DNA-nya kita. Oh, jadi emang udah itu diri kita pas lahir, nggak bisa berubah. Tapi mungkin yang tadi yang dijelasin itu kalau tidak sesuai, mungkin ada sesuatu yang tidak
asa atau tidak dilakukan dengan semestinya gitu ya. Oke. Kalau misalnya nih orang yang udah tahu human design-nya seperti apa, kayak aku tadi, bisa nggak sih jadi patokan buat menjalani hidup? Bisa banget, bisa banget. Jadi gue harus ini, gue harus itu gitu. Iya. Kalau mau lebih dalam lagi, malah ada lagi. Jadi misalkan untuk gate, siapa ya? Coba aku ya. Jadi aku punya gate 56 ada di Mars. Nah itu sebenarnya aku ada potensi cuan kalau aku membuat podcast gitu. Tapi belum gitu. Mbak, aku apa potensi cuannya, Mbak? Itu aku penting kayak gitu-gitu potensi cuan aku. Nanti aku bikinin juga. Mau ya. Aku mau potensi cuan gitu. Itu penting, aku jalanin deh. Apa aja nanti kalau diketawain tuh. Oh, ada gininya juga. Ada. Mbak, tapi ini kalau PDF itu nggak kan kata-kata tadi kan Mars apa tadi itu nggak kan gitu kan? Enggak. Dijelasin kan? Iya, Nanti kita bacanya kayak, hah apa nih gitu. Oh ada potensi cuan juga. Oh genjring gitu. Apa yang dihindari gitu ada nggak? Misalnya hindari apa kegiatan apa gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Baju, Nggak rambut. ada. Kalau itu astrologi ada. Hari apa pakai baju apa itu ada. Oh ini nggak ada. Nggak ada. Warna adalah kehidupan kita nggak ada. Nggak ada. Rambut dalam kehidupan kita nggak ada. Beneran nih kalau beneran ini aku mau ini nggak ada ya. Nggak sampai warna-warna gitu ya. Enggak. Oh enggak. Oh berlebihan semua yang warna ada, nanti kita ganti semua warna. Human design ini bisa dipakai buat relationship juga nggak? Bisa, malah menurutku bisa jadi konseling pernikahan. Oh iya? Iya, sebenarnya bisa kalau benar-benar kita udah belajar terus ngulik satu-satu istrinya, suaminya gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak ini kan Mbak Dina kan perorangan ya. Misalnya Mbak Dina bacain aku dan suami misalnya nih. Tapi nggak bisa ngeliat kecocokan ya kan? Harus sekolah lagi tadi itu, belajar lagi tadi. Iya, tuh ada belajar lagi khusus si couple itu. Jadi nggak bisa untuk menyambungkan dua orang ini, tapi perorangan bisa gitu kan? Oh, jadi bisa tapi harus ada belajar lagi gitu ya. Jadi Mbak Dina belum ke pasangan. Belum. Kita tunggu. Mau ya Mbak Dina belajar? Katanya tahun depan kan? Tahun depan anak sama pasangan. Ya kan? Itu bisa ini juga, misalnya kita mau bisnis sama siapa, kita jajarin tuh chartnya. Oh gitu. Bisa. Ini udah bisa belum sekarang? Belum. Bisa sih, cuma belum lah, jangan. Tuh. Jangan. Belum. Nanti kalau Mbak Nina udah bisa kasih tahu ya. Jadi kalau yang mau bikin bisnis kayak sekarang kan kita harus screening orang tuh kan susah ya. Nah mungkin bisa nih, coba tanggal lahir sama jam lahir kirim ke Mbak Nina semua, set dilihat gitu. Oh jadi banyak yang dia tuh bisa luas banget ya sebenarnya. Kayak misalkan aku mau buka sesi konsultasi 101, biasanya aku buka chart klien. Jadi supaya ada, kalau misalkan aku terlalu mendominasi di area mana, aku supaya agak mundur dikit, jadi biar nggak terlalu serem gitu ya. Kayaknya kalau aku terlalu mendominasi kan dia nanti minder atau apa, itu bisa biar cara dilihat. komunikasinya enak gitu. Iya. Oh enak juga ya Mbak, kalau mau ketemu orang, tadi buka aku dulu ya. Cek dulu ya. Cek dulu ya. Ini orang kayak gini. Oh gitu, oke. Kalau dipakai buat parenting bisa juga nggak? Justru harus tahu orang tua. Kayak aku bisa tahu anakku misalnya. Iya, harus tahu. Jadi misalkan nih, kayak tadi deh bahas yang profil 13 yang Christian tadi. Jadi kalau kita misalkan, karena aku juga 13. Jadi misalkan si anak yang trial dan error ini dari kecil nih gagal mulu nih. Coba ini enggak gitu. Coba itu gitu kan. Terus si ibunya nggak nyangkanya bisa, ini anak bermasalah sih, kenapa sih kamu gitu. Atau malah mungkin jadi marah, akhirnya si anak ini gak berani nyoba-nyoba lagi, takut dimarahin, takut marah lah ya, takut diomelin, takut salah. Akhirnya jadi dia gak punya experience lagi ya. Yang justru experience kegagalan ini dia mesti punya, itu bekal dia untuk jadi seperti jadi emang dia harus menjalani sih jatuh bangun itu gagal itu, supaya nanti banyak wisdomnya, nanti dia bisa ngasih advice ke orang. Jadi. Atau gini, ada lagi, misalkan ibunya generator, anaknya proyektor. Generator kan yang kerja keras itu kan. Proyektor itu dia bukan didesain untuk kerja keras, dia kerja cerdas. Jadi dia nggak bisa tuh kerja panjang itu nggak bisa si proyektor. Nah si ibu yang udah taunya, hidup itu harus kerja keras. Jadi dia menurunkan mindset itu ke anaknya dong.
Tapi anaknya kok begini sih gitu kan. Akhirnya tanpa sadar si ibu mikirnya si anak ini malas. Banyak banget tuh aku lihat klienku yang proyektor pasti kecilnya dibilang malas sama orang tuanya karena ketidaktahuan orang tuanya gitu. Aku sih kayak dulu emang malas, tapi sih kayaknya aku tuh emang kamu kan generator pekerja. Enggak. Oh, aku tuh lebih kayak misalnya gini, aku nggak mau belajar lagi di rumah, tapi di sekolah aku menyimak. Jadi aku nggak suka kalau disuruh belajar lagi di rumah. Karena menurut aku, gue udah belajar di sekolah, udah jangan diulang-ulang melulu. Itu. Tapi ketika anak kita begitu, kita harus berkaca juga ya. Kayak jangan-jangan anak gue kayak gue lagi, dia kalau dipasang di rumah di belajar lagi kayak cukup hentikan gitu kali kan. Itu mungkin kayak banyak yang harus kita tahu dari anak tuh, kepribadiannya kan beda-beda ya Mbak Nina ya. Makanya aku juga mau minta Mbak Nina bacaan anak-anak aku. Jadi biar kita tahu, karena apalagi dua anak pribadi yang berbeda, pasti cara penyampaiannya juga berbeda jauh. Ya itu mungkin jangan sampai salah kita tadi ngecap yang anak gue males nih, kayaknya anak gue gagal terus. Nanti malah berdampak besar yang kurang baik ke anaknya sendiri ya. Itu sangat membuka mata aku, benar juga sih. Kita tuh kadang-kadang sebagai orang tua suka takut kayak jangan-jangan anak gue, jangan-jangan anak gue gitu ya. Jadi bisa ya Mbak kalau untuk anak ke Mbak Nina ngirim juga? Nggak bisa kalau aku. Nggak bisa. Perorangan tapi kan bisa kan, boleh kan? Kalau perorangan dewasa aku bisa. Kalau anak ada spesifikasinya lagi. Kalau sendiri juga nggak bisa berarti? Oh bisa. Nggak ada umur tertentu kan untuk perorangan, kayak misalnya aku tolong Mbak Nina, anakku tanggal lahirnya segini. Hanya untuk dia aku pengen tahu orangnya seperti apa. Bisa? Enggak sih. Enggak? Bisa sih, cuman aku nggak buka aja. Oh nggak buka. Jadi kalau Mbak Nina dewasanya umur berapa? Ya dewasa aja, udah remaja lah, 17 tahun ke atas. Ya, 17 tahun ke atas. Padahal pengen anak Mbak Nina, ayo sekolah lagi Mbak Nina yang anak. Nyuruh orang sekolah karena sendiri nggak bisa. Itu kayaknya penyuruh, ada nggak orang? Ada apa itu si tipe penyuruh, ada nggak? Nggak ada. Nyuruh anak sama pasangan biar bisa dibacain anak, karena kita membutuhkan itu. Oke, dari tadi kita udah ngebahas soal human design, tapi aku juga penasaran sama kehidupan pribadi Mbak Nina nih. Mbak Nina tuh orang mana sih, mukanya campuran mana? Terlihat sekali campurannya loh. Aku orang Jakarta, ibuku Manado, ibuku Jerman, bapakku Manado. Iya kan, bener. Pas ketemu juga kayak ini muka-muka lu aura luar ya. Membaca aura. Membaca aura. Tapi Mbak Nina tuh rajin banget bikin konten di sosial media ya Mbak. Seminggu berapa kali? Sepengennya aja. Oh nggak ada target tertentu? Nggak kayak harus pokoknya dalam seminggu. Tapi ada keuntungan tersendiri nggak dari bikin konten ini? Iya, awalnya itu tadi ya, kayak nemu random ilmu ini, terus tiba-tiba kok senang. Terus waktu itu gara-gara ada satu orang, jadi aku ikut komunitas, tiba-tiba dia nyeletuk, "Kak, lu kenapa nggak bikin reading aja sih? Perasaan lu udah jago deh gini gitu kan. Masa sih gitu kan." Akhirnya aku bikin di story Instagram waktu itu. Tiba-tiba rame, banyak yang pesan. Di situ aku kaget kayak, gue apa ini kali ya maksudnya yang udah ngejalanin desain gue kali ya gitu. Akhirnya tiba-tiba rezekinya oke, alhamdulillah. Udah berapa lama Mbak mulai menjalani si human design ini? 3 tahunan. 3 tahunan. Berarti orang kalau mau ke Mbak itu sosmed. Jadi kayak email gitu juga ada, atau by DM orang kayak Mbak yang tadi ngirim PDF itu tuh by apa biasanya orang-orang? Di sosmedku aja, nanti di linknya ada. Oh ada linknya langsung. Oke. Tapi setelah Mbak Nina nguasain ilmu tentang human design ini, apa kehidupan Mbak Nina juga ikut berubah? Berubah 180 derajat. Kenapa? Dari yang tadi tuh misalkan katanya pemimpin, kayak aku yang dulu tuh kalau teman dekatku pasti bisa ngerasain bedanya. Aku yang dulu tuh beda sama yang sekarang. Dulu yang susah ngomong, pemalu, tiba-tiba sekarang jadi buka sesi konsultasi, kan kayak orang yang berbeda gitu kan. Nah itu gara-gara human design. Oh jadi benar-benar merubah banget. Tapi Mbak kalau dulunya pemalu, sekarang bisa ngobrol, ada kegiatan yang atau ada pelatihan dilakuin atau sendirinya aja bisa? Nggak ada, sendirinya aja tiba-tiba keluar aja. Oh gitu? Aku lagi berpikir apa dalam diri aku tidak keluar ya. Nanti kan baca dulu. Iya, baca dulu PDF-nya. Jadi ambil mikir nih apa nih yang belum keluarkanlah gitu. Apa pengalaman paling berkesan yang Mbak Nina ingat sampai sekarang setelah mengetahui ilmu ini? Sama suami kali ya.
Gara-gara human design jadi jauh lebih harmonis. Karena? Jadi misalnya apa ya, contoh kecilnya kayak misalnya aku tipe generator, suamiku tipe manifesting generator. Kalau generator kan yang tadi itu kan, dia fokus kerja bertahun-tahun ya dia kerjanya itu gitu. Sedangkan suamiku kan lari sana lari sini kayak Raffi tadi itu kan. Terlalu gesit gitu, terlalu lincah ya. Kayak cepat banget pergerakannya. Apa sih kamu kayak gitu aja tuh jadi ribut karena ketidaktahuan itu kan. Gitu. Kamu harus fokus gitu. Ternyata ya enggak gitu, pas tahu human design, oh ngapain gue selama ini berantem untuk urusan remeh-temeh begini gitu kan. Akhirnya ya udah jadi tahu. Jadi ya benar-benar meredam, ya jadi harmonis aja. Lebih mengerti satu sama lain. Iya. Tapi enak ya Mbak Nina bisa baca suaminya juga aja kayak, oh iya belajarin suami. Enak ya Mbak, aku mau juga suami aku kesini. Tapi berarti benar ya, karena kan lebih mengetahui. Jadi hal-hal yang gak penting untuk diberantemin, jadi gak perlu gitu ya. Iya gak sih? Iya, ngapain kan, buang-buang energi aja. Iya benar. Enak juga, benar ya. Aku lagi berpikir, terus aku tuh kalau podcast gini sambil berpikir, sambil kayak, oh iya enak juga gitu. Kalau ada yang mau belajar soal human design nih Mbak, mereka bisa mulai dari mana sih? Human design itu kalau aku dulu awal-awal itu aku belajar di YouTube. Jadi tapi ya mesti ngulik ya. Jadi kayak misalnya oh ada ini tuh artinya apa sih? Cari Google, cari di YouTube. Nanti ya belajar di YouTube, belajar otodidak sebenarnya bisa. Kalau yang mau sekolah yang Mbak tahu? Kalau sekolah ada banyak sih sekolahnya. Ada banyak ya? Sekolahnya ada banyak banget. Tapi nggak lama kan, tadi kayak 6 bulan. Jadi mungkin yang nonton ini tertarik pengen cobain, bisa mulai research kali, pengen cobain sekolah atau belajar. Yang pengen kadang kan suka ada yang pengen coba-coba kayak apa, kalau itu short course gitu kan, kan bentar kayak ini juga berarti bisa untuk memulai belajar ini gitu. Bisa. Oke, sekarang aku punya challenge buat Mbak Nina. Nama gamesnya adalah mitos atau fakta seputar human designs. Nanti akan muncul pertanyaannya dan Mbak Nina harus jawab apakah itu mitos atau fakta. Oke? Kita mulai. Mitos atau fakta? Human design bisa berubah seiring kita bertambah usia. Mitos. Mitos. Mitos atau fakta? Human design sama seperti ramalan zodiak. Mitos dong, no. Jauh ya? Enggak, bukan Nggak sama. ramalan, bukan. Astrologi pun bukan ramalan. Oh bukan. Bukan. Itu apa? Ya kenyataannya. Kenyataan yang dibaca terjadi seperti ini juga. Benar-benar real itu. Kalau dulu kan ramalan bintang gitu kan. Itu karena kita ngelihat dari zodiaknya aja. Sedangkan kan kita ada sun kita ada di mana, Merkuri kita ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya kan makanya suka dengar kan kalau misalkan kok ini sama-sama Virgo tapi kok bentuknya kok lain sih? Nah, itu karena ada lagi di belakangnya. Oh, banyak lagi. Jadi nggak cuma sebatas si bintang-bintang ini Virgo, Aries. Oke. Oh, itu akibatnya sebabnya. Oke. Mitos atau fakta? Ada tipe tertentu yang lebih unggul dan lebih keren dari tipe lainnya. Mitos. Tadi nggak ada ya. Mitos atau fakta cuma bisa dipelajari sama orang-orang tertentu aja. Mitos. Semua orang bisa, asal ada kemauan. Jangan kayak aku tadi pengen tapi kayaknya nggak bisa deh. Itu nggak akan bisa baru ya. Harus. Mitos atau fakta? Human design bisa bantu orang biar lebih percaya diri. Fakta. Fakta. Betul. Karena aku mengalaminya. Aku sudah mencobanya sendiri. Dan banyak klien-klienku sudah terbukti itu. Atau mungkin jadi ada apa ya, keberanian, oh ternyata gue lebih pede gitu. Oh ternyata gue bisa deh, ada ininya deh gitu kali ya. Biasanya aku dengar kalau lagi reading tuh, oh pantes ya. Jadi selama ini tuh emang gue tuh mau mulai itu, tapi ngeblok terus, tapi overthinking gitu. Jadi sebenarnya di dalam kita tuh udah bergejolak pengen melakukan itu, tapi nggak berani. Jadinya tidak terjadi gitu. Karena ada sebuah jawaban jadi kayak oh ya benar, oke gue lakuin gitu kali. Kayak sebuah validasi dari aku. Oh oke, gas nah langsung itu, gitu dia. Otak aku tadi validasi tapi gak keluar. Kata-katanya apa validasi, betul itu dia. Ini seru banget, thank you lah Mbak Nina udah ngobrol di sini, ngobrol sama aku. Nanti bacain lagi ya sini. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Thank you juga Besti yang udah nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti.